Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwiril laili 'alan nahar, tafsiratan lidhawil uquli wal i'tibar, wa tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha yawman nadamah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa anfa'na bima Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bisa mensyukuri segala nikmat itu dengan sebaik-baiknya untuk kita manfaatkan dalam rangka taqarrub dan meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, marilah kita teruskan kajian qawaid fiqhiyah. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan al-qaidah al-kulliyah al-thalithah atau ar-rabi'ah ya. Jadi kita akan meneruskan pembahasan kaidah global yang mencakup secara lebih luas ya. Dalam kaidah fikih ini sesudah kita bahas kaidah yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha, segala macam perkara itu tergantung kepada tujuannya. Kemudian al-qaidah al-fiqhiyah al-kulliyah ats-tsaniyah, kaidah fikih yang kedua adalah tentang al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan-keraguan. Kemudian yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, hal yang sulit, yang susah akan menyebabkan kemudahan. Nah, kita sampai pada pembahasan kaidah yang keempat yang sangat penting, yaitu kaidah la dharara wa la dhirar, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya, tidak boleh melakukan sesuatu yang bahaya dan membahayakan. Atau dalam bahasa kaidah yang lain adalah ad-dhararu yuzalu, bahwa segala macam bahaya itu harus dihilangkan. Kita baca dulu teks dari penjelasan di dalam kitab ini ya, berikutnya nanti akan kita jelaskan. Abbara aktsarun min kutubin fil qawaid an hadhil qaidah biqaulihim ad-dhararu yuzal. Banyak kitab-kitab fikih atau kitab-kitab kaidah ya yang menyampaikan, meredaksikan kaidah yang keempat ini dengan kata-kata redaksi ini ya, kalimat yang kedua ini. Jadi kalimat yang kedua ini banyak menjadi redaksi dari kitab-kitab qawaid fikih, itu memakai jenis atau kalimat ad-dhararu yuzalu, bahwa segala macam bahaya itu harus dihilangkan. Wa ja'alu ma abbarna bihi wa huwal hadits dalilan 'alal qaidah wa aslan laha. Dan mereka menjadikan kalimat ini yang pertama yang kita sebutkan di sini itu adalah hadis. Jadi ini adalah hadis
sebagai dasarnya, sedangkan kesimpulannya berupa kaidah fikih itu adalah ad-dhararu yuzalu. Jadi la dharar wa la dirar itu hadis nabawi, redaksinya disampaikan secara tekstual oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sedangkan ini kesimpulannya, kesimpulan dari para ulama dari hadis ini ya. Sababul wurud ya, sebelum kita bahas ke yang lain, kita sisipi bahwa sababul wurud, latar belakang disampaikannya hadis ini, kalau istilah dalam latar belakang hadis disebut sababul wurud, sedangkan istilah dalam latar belakang turunnya Al-Quran disebut sababun nuzul ya. Sababul wurud hadis ini adalah bahwa pada zaman dulu ada dua orang yang berselisih, yang berbeda pendapat. Dua orang ini sama-sama kerjasama ya, di suatu kebun kurma. Jadi mereka berdua ini pada awalnya kongsi ya, bekerja sama untuk menanam kurma ya. Kemudian ada perbedaan pendapat di pertengahan. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang begini, yang akhirnya salah satunya mengusulkan untuk membelah pohon kurma atau kebun kurma tersebut, dibelah menjadi dua, sebagian untuknya dan sebagian untuk temannya itu. Maka Rasulullah SAW memberikan komentar singkat, la dharara wala dirar, yang mana penjelasannya nanti lebih jauh kita akan bahas ya. Ini merupakan redaksi hadis yang singkat tetapi maknanya luas ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki keistimewaan jawami'ul kalim ya. Bisa menghimpun sekian banyak makna yang luas dalam redaksi yang singkat, pada redaksi yang sangat singkat. Itu banyak ya. Ad-dinun nasiha, innamal a'malu binniyat ya, itu banyak sekali. Jadi kalimat hadisnya pendek tetapi maknanya sangat luas. Seperti ini ya. Hadis ini sangat pendek dan sangat mudah kita hafal ya. La dharara wa la dirar, itu sangat mudah tapi maknanya sangat luas. Walakinna ta'bir bi sighatil hadis 'anil qaidah ashmalu wa a'ammu. Akan tetapi pengungkapan atau redaksi dengan kalimat hadis yang sudah kita sebutkan di sini daripada qaidah, jadi perbandingan antara makna yang tercakup di dalam hadis dengan qaidah, itu hadis ashmalu wa a'ammu, lebih luas dan lebih umum. Haitsu yashmalu ad-dharar ibtida'an wa muqabalatan. Karena hadis ini mencakup bahaya baik itu ibtida'an yang ditimbulkan pada saat awal, wa muqabalatan atau balasan. Bahaya yang itu lahir dari sebuah balasan, dari sebuah aksi ya. Jadi kalau dharar itu adalah berupa aksi, sedangkan dirar itu adalah reaksi. Wa aidan yu'ti dzalikal qaidah quwwatan. Begitu pula kaidah ini memberikan sebuah kekuatan. Idh yaj'al wa dalilan syar'iyyan shalihan, di mana menjadikannya sebuah dalil syar'i sesuai li bina'il ahkam alaihi, untuk menjadi pondasi terbangunnya hukum-hukum di atasnya, bi'tibari annaha nassun haditsun nabawiyyun karim, di mana kaidah ini adalah merupakan teks hadis nabawi yang mulia. Bi khilafi qaulina, berbeda dengan ucapan kita, ucapan para ulama, ad-dhararu yuzal, falaysa li hadzal qaul quwwatan syar'iyyatan kanasil khabar ya. Di mana ucapan ini, kaidah ini tidak memiliki
kekuatan syar'i karena sil khabar seperti nas yang ada dalam hadis ya. Jadi berbeda antara nas hadis dengan kaidah. Kalau kaidah itu adalah hasil kesimpulan dari para ulama, yang itu adalah menjadi semacam teori ya, yang memang itu hasil perenungan, hasil ijtihad dari para ulama, menyimpulkan dari macam ayat ataupun hadis menjadi sebuah teori tadi, sebuah kaidah. Sementara dasar daripada kaidah-kaidah itu yang di sini adalah hadis, itu ternyata lebih luas maknanya dan lebih umum. Aslu hadhil qaidah wa huwa daliluha, asas dan dalil dari kaidah ini sudah kita singgung di depan. Hadhil qaidatu nasun atau nasu haditsin nabawiyyin karim. Hadis ini adalah sebuah nas, teks hadis daripada hadis nabawi yang mulia, fi rutbatil hasan. Derajatnya itu adalah hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan hadis sahih yang berjumlah 5 itu, salah satunya kalau tidak terpenuhi maka menjadi hasan. Tetapi ini bisa menjadi dasar hukum. Hadis sahih li ghairihi ataupun li dzatihi, hasan li ghairihi ataupun li dzati, itu bisa menjadi dasar hukum. Yang tidak bisa adalah hadis dhaif. Akhrajahu Malik fil Muwatta, yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, an Amr ibn Yahya an abihi mursalan, dari Amr ibn Yahya dari bapaknya secara mursal. Kemudian wa akhrajahu Al-Hakim fil Mustadrak, juga dikeluarkan oleh Imam Hakim di kitab Al-Mustadrak. Kemudian Al-Baihaqi, Daruqutni dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum ajma'in. Sedangkan makna hadis ad-darar maknanya adalah ilhaqu mafsadatin bil ghairi mutlaqan. Artinya adalah melemparkan kerusakan atau mafsadah, bahaya kepada orang lain secara mutlak. Yang kita terjemahkan di sini membahayakan. Jadi memberikan sedangkan ad-dirar itu adalah muqabalatud darar bid darar. Membalas sesuatu yang membahayakan dengan hal yang membahayakan yang lainnya. Au ilhaqu mafsadatin bil ghair, atau melakukan mafsadah kepada orang lain ala jihatil muqabalah, secara balasan ya. Jadi dia tidak memulai tapi membalas. Wa fassara ba'duhum, sebagian ulama yang lain memberikan penjelasan, bi an la yadurra ar-rajulu akhahu ibtida'an wala jaza'an, bahwasanya tidaklah seorang laki-laki itu tidak boleh memberikan bahaya kepada saudaranya, baik mengawali atau dia membalasnya. Kalau Syekh Utsaimin memberikan penjelasan dari makna ad-darar itu adalah zitu an-nafa'. Jadi darar itu adalah lawan daripada manfaat ya. Jadi ad-darar itu artinya bila qasdin, tanpa ada unsur kesengajaan. Sedangkan ad-dirar itu bil qasdi, dengan sengaja. Yang mana keduanya tidak boleh ya. Bahaya, membahayakan baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain itu tidak diperbolehkan ya. Ada seseorang ya yang melakukan satu aktivitas yang membahayakan dirinya ya, misalnya dia naik-naik ke pohon dengan tinggi tanpa ada pengamanan, naik-naik ke gedung bertingkat tanpa ada pengamanan, misalnya ya para pekerja yang membersihkan gedung-gedung bertingkat yang sangat tinggi tanpa ada pengamanan, itu tidak boleh ya dalam Islam. Walaupun itu terkait dengan keselamatan dirinya, itu tidak boleh, karena nyawanya itu kan bukan nyawa secara milik pribadinya kan, itu nyawa Allah yang memilikinya, maka harus dijaga dengan sebaiknya. Kalaupun dia nanti tewas misalnya, yang dirugikan kan bukan hanya dia,
tapi dia punya keluarga, punya anak-anak. Kalau dia meninggal kan yang cari maisha siapa? Misalnya gitu. Ada orang misalnya ya naik motor misalnya ya, terus bawa keluarganya semuanya naik motor. Dia punya anak 5 kecil-kecil naik motor semua. Dia sama istrinya masih gendong, depannya ada satu, kemudian bapaknya gendong juga, antara bapak ibunya ada lagi, sampai 5 di bawah semua. Ini mungkin kalau orang berkomentar itu terus dia marah, iki anakku dewe, bojoku dewe, kalau tiba ya resiko kami tanggung. Nah, nggak bisa begitu ya. Ini harus diantisipasi ya. La dharara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan baik untuk dirinya atau orang lain, wala dirar ya, dan tidak boleh membalas bahaya itu. Ad-dhararu yuzal, semua bahaya harus dihilangkan ya. Ada seorang ibu yang sampai teganya ya, ketika anaknya berbuat kesalahan saja itu sampai dipukul-pukul. Ketika ada orang lain, loh kok bu kok gitu? Kata ibunya, loh ya anak-anakku dewe, anak-anak saya sendiri. Nah, kita sampai anak ini titipan Allah, amanah dari Allah. Bukan karena mentang-mentang dia melahirkan terus berlaku seenaknya, enggak begitu ya. Ini titipan Allah yang harus dijaga. Harta kita, anak kita, umur kita, waktu kita, semua ini titipan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Ya, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya ya. Baik, itu wal hadis nassun fi tahrimid dharar. Hadis ini adalah menjadi teks ya, penjelas atau semacam ketegasan ya dalam hal mengharamkan dharar. Li'anna nafya bilal istighraqiyah, karena huruf nafi di sini ya menggunakan la. La-nya adalah yang berfungsi al-istighraqiyah, atau dalam bahasa lain la nafiya lil jins, menafikan semua jenis dharar. Yufidu tahrima sair anwa'idh dharar fi syar'i, memberikan manfaat, faedah pengharaman seluruh jenis, seluruh macam dharar di dalam agama ya. Saya artikan dharar aja supaya nggak bingung, maksudnya supaya simpel ya. Fi syar'i, dalam agama, li annahu nau'un minadh-dhulm, karena itu adalah salah satu dari bentuk kezaliman. Illa ma khassa bi dalilin, kecuali sesuatu yang dikhususkan oleh sebuah dalil, kal hudud wal uqubat, seperti adanya hukum-hukum pidana ataupun sanksi-sanksi. Jadi kalau dalam Islam ada syariat qisas ini ya, yaitu ini qisas ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam masalah qisas ini, yaitu hukum balas, itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berfikir. Seolah-olah qisas ini kejam ya, menghilangkan nyawa, tapi ini adalah hayatun, kehidupan. Karena kalau ada orang ya yang dengan sengaja membunuh orang lain tanpa ada alasan ya, tidak ada keterpaksaan, maka berarti dia telah melakukan tindakan kriminal besar. Kalau dibiarkan, dia akan membunuh yang kedua, yang ketiga, itu berapa nyawa itu? Bisa 3, bisa 4 nyawa yang hilang. Tapi kalau pembunuhnya ini, penjahatnya ini sudah dikisos, berarti kita menyelamatkan nyawa-nyawa orang lain ya. Jadi seperti itu ya, bahwa hudud dan hukum-hukum pidana ini sama sekali bukan mengandung makna syiddah atau syadid ya, kekejaman dalam Islam, tidak. Itu justru adalah rahmat, kasih sayang Islam untuk melindungi manusia. Nah, jadi kalau pelaksanaan hukum pidana, pelaksanaan sanksi, walaupun di situ seolah-olah ada unsur dhararnya, tapi tidak masuk di dalam pelarangan hadis ini ya. Ay anna dharar wal idrar al-muhramaini atau al-muharramaini idza kana bi ghairi haqqin. Apakah dhirar atau
Doror itu keduanya diharamkan. Yang diharamkan itu adalah kalau keduanya dilakukan bi ghairi haqqin, dengan tanpa landasan kebenaran, tanpa ada alasan. Wa amma iqa'u doror bi haqqin fa huwa matlubun syar'an. Adapun menunaikan doror dengan landasan yang benar itu adalah tuntutan syar'i. Li'anna idkhal ad-darar ala man yastahiquhu kaman ta'adda hududallah fayu'aqab bi qadri jarimatihi. Karena sesungguhnya memasukkan doror pada orang yang berhak mendapatkannya seperti kepada orang yang melanggar hukum-hukum Allah, maka diberikan siksaan ya, atau iqab, sanksi kepadanya bi qadri jarimati, dengan kadar kriminalnya, tindak kejahatannya. Au kaunuhu dzalama ghairahu, atau dia melakukan kedzaliman kepada orang lain, fa yatlubul madlum muqabalatahu bil adl, maka orang yang terzalimi minta keadilan. Jadi berbeda ya. Jadi kalau ini adalah minta keadilan ya, orang yang madlum terzalimi datang kepada pemerintah, kepada hakim, kepada qadhi ya, kemudian menyampaikan kedzaliman yang telah dilakukan si fulan, maka si hakim memanggil si fulan, dan setelah ada proses peradilan ternyata betul zalimnya itu salah, maka diberikan sanksi yang setimpal. Itu bukan makna idror ya, bukan makna membalas bahaya. Wa ilhaqu darar bi ghairi haqqin ala nau'aini, menimpakan doror, bahaya, kepada orang lain tanpa landasan yang benar itu ada dua macam. Ini membahayakan itu bentuknya ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma an la yakuna lahu fi dzalika gharadun siwa dharar, tidak ada tujuan lain, tidak bertujuan lain selain bahaya. Bidzalikal ghair ya, kepada orang lain. Ay laisa thammata naf'un ya'udu alaihi, tidak ada di sana satu bentuk manfaat yang kembali kepadanya. Fahadha la raiba fi qabhi wa tahrimihi, dan ini tidak diragukan lagi ya tentang keburukan atau keharaman daripada sesuatu ini. Inilah yang disebutkan waqad warada fil Qur'anil Karim an-nahya atau an-nahyu an mithli dzalika fi mawadhi'. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan tentang penjelasan atau contoh-contoh dari jenis sesuatu yang membahayakan yang sama sekali tidak ada tujuan kebaikan di sana. Semuanya itu bertujuan untuk hal yang bahaya. Di antaranya yaitu contohnya ini, larangan bahaya dalam berwasiat, surat An-Nisa ayat 12 ya. Ini tentang masalah warisan. Walakum nisfu ma tarakal walidan dan seterusnya itu. Jadi ayat yang bicara masalah warisan, di akhir-akhir ayat itu disebutkan min ba'ti wasiyati yusabiha audain ghairu mudhar. Jadi larangan memberikan madharat di dalam hal wasiat. Para pemirsa yang berbahagia ya, telah kita singgung dalam beberapa pertemuan yang lalu ya, jika ada mayit yang meninggal dunia, maka ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan. Yang pertama adalah menyiapkan segala macam pemakamannya. Kalau perlu mendatangkan petugas yang dikasih gaji kafalah dari prosesnya, diambilkan dari hartanya, mengkafani dari hartanya, kemudian menguburkan kalau perlu proses biaya ya, itu adalah yang pertama, hartanya dialokasikan untuk kebutuhan pemakaman si jenazah, si mayit ini. Yang kedua, yang harus ditunaikan kepada terkait dengan harta si mayit adalah hutang yang menjadi tanggungannya. Karena kalau tidak dibayar nanti ada masalah dalam hisabnya ya. Jadi hutangnya berapa, nanti
warisan dikalkulasi, kalau misalnya naudzubillah ternyata warisannya habis semua untuk bayar utang, berarti miskin, kasihan ahli warisnya yang nggak dapat apa-apa ya, atau malah minus, sehingga ahli warisnya mewarisi hutang daripada jenazahnya itu, naudzubillah ya. Jadi hutangnya kalau sedikit dibayarkan berapa persen, oke, habis. Nah, kemudian yang ketiga adalah wasiatnya. Wasiat ini adalah diberikan kepada famili non ahli waris. La wasiyata liwarithin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Walaupun ayatnya kutiba alaikum idza hadara ahadakum in taraka khairan lil wasiyat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf ya, diwajibkan kepada kalian idza hadara ahadakumul maut ya, kalau meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak, maka harus memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kepada sanak kerabat. Nah, memberikan wasiat kepada walidain itu dimansukh atau ditaksis oleh hadis la wasiyata liwarithin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ibu bapak itu sudah masuk di dalam ashabul furud, orang-orang yang sudah ada bagian tertentu dalam ilmu faraidnya ya. Sehingga kalau dia dapat warisan, dapat wasiat, itu double nanti pendapatannya. Kalau dia double berarti memberikan kerugian kepada ahli waris yang lain. Dan wasiat ini maksimal sepertiga, ats-tsuluts ya, wa-tsulutsu katsir ya, sepertiga itu banyak. Tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Sehingga kalau si ahli atau si mayit itu wasiat ya, sebelum meninggal dia berkata, nanti kalau saya meninggal tolong kasihkan rumah sebelah sana untuk familiku di sana. Ternyata nggak ada rumah lain selain itu yang diwariskan misalnya ya, yang di sana ya misalnya, maka tidak boleh. Jadi dalam hal ini harus maksimal ya, wasiat itu sepertiga, tidak boleh melebihi dari itu. Baru kemudian terakhir adalah pembagian harta warisan ya. Jadi kalau di sini disebutkan mimba diwasiati yusobiha audain ya. Setelah diberikan wasiat yang telah diwasiatkan atau pembayaran hutangnya tanpa ada unsur membahayakan. Ini maknanya luas, para ahli tafsir juga berbeda pendapat ya. Jadi jangan sampai si orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat yang bisa membahayakan bagi orang yang menerimanya. Misalnya, dia punya harta, tapi calon penerimanya itu tidak cakap untuk mengelola hartanya itu sehingga berbahaya. Calon penerimanya itu gila misalnya ya, atau tidak cukup umur untuk mengelola hartanya, ini kan membahayakan. Nah, jadi harus dihilangi bahaya itu. Atau di sini juga bisa bermakna yang meninggalkan banyak utang sehingga merepotkan ahli warisnya atau yang ditinggalkan itu ya. Jadi maknanya sangat luas. Walidzalika kana al-idrar bil wasiyah minal kabair. Oleh karena itu, memberikan bahaya lewat sarana wasiat ini adalah merupakan dosa-dosa besar ya. Memberi wasiat tapi isi wasiatnya nyaur utang misalnya ya. Maksudnya berbeda dengan untuk tujuan memberikan keterangan ya, supaya pada saat meninggal nanti ahli warisnya tahu dia punya utang berapa, dia kasih wasiat, kata-kata wasiat, tulisan tangan misalnya, untuk jadi dokumentasi kepada ahli waris, ini loh bapak punya utang ini. Itu berbeda maksudnya dengan wasiat di dalam ayat ini. Berbeda ya. Jadi wasiat yang dilarang di sini adalah wasiat dalam perspektif fikih, yaitu harta yang dipesankan oleh mayit yang alokasinya itu sesudah mayitnya meninggal, yang di luar daripada harta waris. Nah, jadi tidak boleh memberikan wasiat ya kepada yang penerimanya untuk bayar utang di sana. Itu tidak boleh. Utang itu ditanggung oleh al-warathah, ahli warisnya. Kecuali kalau ada hubungan tertentu antara hubungan bisnis misalnya,
dia dengan temannya, ya, kemudian temannya itu masih sanak kerabatnya, ya, terus dia memberikan pesan seperti itu, mungkin itu berbeda kasus, ya. Wa minha ar-raj'atu fin nikah. Dalam masalah rujuk ini contoh kedua, rujuk dalam pernikahan. Quran surat Al-Baqarah 231. Qala ta'ala fa'amsikuhunna bima'ruf. Maka rujuklah kepada istri kalian dengan cara yang baik. Aw sarrihuhunna bima'ruf, ceraikanlah juga dengan landasan ma'ruf, landasan kebaikan. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Janganlah kalian rujuk kembali kepada istri kalian itu untuk memberikan bahaya. Lita'tadu, supaya kalian bisa melakukan sesuatu yang melebihi batas, ya, bisa mendoliminya. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melakukan itu, dia telah mendolimi dirinya sendiri, ya. Rujuk itu talak itu salah satu solusi dalam Islam, ya. Walaupun dia abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah tolak. Memang betul. Tapi talak itu salah satu solusi. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, suami tidak bertanggung jawab kepada nafkah istrinya, suami yang dolim kepada istrinya melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya, maka dalam hal ini istri punya hak khulu', yaitu menggugat talak, dan pengadilan memprosesnya, ya. Kalau ada bukti-buktinya, kalau sudah cerai, ya, maka ada iddahnya, kemudian ada hak-hak yang harus dipenuhi dan sebagainya, ya. Yang dalam hal ini suami kalau diceraikan, kalau menceraikan istrinya, diceraikan oleh pengadilan melalui proses, tidak boleh kembali kepada istrinya dalam rangka untuk melakukan bahaya, melakukan tindakan-tindakan kriminal yang membahayakan dan sebagainya kepada istrinya, ya. Jadi talak itu salah satu solusi. Kalau mau rujuk silahkan baik-baik. Kalau dia berbuat kesalahan harus insaf taubat, ya. Kalau ada ketidakmampuan dia harus berusaha. Baik, contoh yang ketiga adalah persusuan. Al-Baqarah 233. Qala ta'ala wa minha fir radha, dalam hal persusuan, la tudhar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Janganlah membahayakan seorang ibu kepada putranya ataupun seorang ayah kepada putranya. Jadi maksudnya tidak boleh seorang ibu membahayakan putranya sehingga tidak mau memberikan air susu. Jadi si ibu ini nggak mau nyusui putranya. Itu tidak boleh. Di samping berbahaya untuk putranya, juga berbahaya bagi ibu itu sendiri, kan? Ibu-ibu lebih paham lah, ya. Kalau dia masa menyusui, tidak dialokasikan susunya itu untuk anaknya, atau mungkin tidak diperas untuk disimpan sendiri atau yang lainnya, maka bisa menjadi penyakit, ya, menjadi kanker payudara itu, kan. Jadi nggak boleh. Untuk dirinya bahaya, untuk anaknya juga bahaya. Begitu pula si ayah tidak boleh, ya, menghalangi istrinya untuk memberikan susu kepada anaknya. Qaulu, para ulama mengatakan la yamna'u ummahu anturdi'ahu liyuhzinaha. Tidak boleh seorang suami menahan istrinya atau ibu si anak ini, ya, anturdi'ahu, untuk menyusui putranya. Liyuhzinaha, supaya bermaksud menjadikan ibunya itu sedih. Bidzalika, dengan kasus itu. Au annal mutalaqah, atau perempuan yang ditalak, tatlubu, meminta irdo'a waladiha, penyusuan putranya itu, biziyadatin an ujratil mithl, dengan tambahan daripada ongkos yang sepadan, liqasdil madhara bizauj, untuk bermaksud memberikan madharat, bahaya kepada suaminya, misalnya cerai, ya. Tidak boleh kemudian si ibu ini minta ongkos yang berlebihan dalam memberikan air susu kepada putranya sendiri, kalau putranya itu diasuh oleh si mantan suaminya itu, misalnya. Contoh yang sekaligus jadi kaidah dan dalil, ya, tentang
penguatan dari hadis la dzarara wa la dirar. Jenis yang kedua, ya, bertujuan baik tapi berdampak yang bahaya, ya. An yakuna lahu gharadun akhar sahih, ada kasihkan sesuatu pada koridor kepemilikannya. Bima fihi maslahatun lahu, yang bermanfaat untuk, yang itu menyebabkan bahaya untuk orang lain. Au yamna ghairahu minal intifa', atau menyebabkan orang lain terhalangi untuk mendapatkan manfaat bimilkihi dengan kepemilikannya. Fayatadhararu al-mamnu' bidzalika, sehingga orang yang terhalangi itu merasa mendapatkan bahaya, ya. Fa amal awal, contoh yang pertama, wa huwa tasarruf fi milkihi, mengalokasikan sesuatu pada kepemilikannya. Api yang dinyalakan itu merembet sampai ke tetangganya dan merusak, membakar hartanya, membakar pagarnya, membakar tanamannya, membakar tembok dari tetangga. Fal fa'il muta'addin fi dzalika wa alaihi dhaman, maka pelaku itu adalah melakukan hal yang membahayakan, yang melebihi batas, dan wajib untuk membayar ganti ruginya, ya. Amma in kana 'alal wajhil mu'tad, kalau itu sesuatu yang dilakukan secara lazim, yang pada umumnya, ya. Kalau tadi kan tidak pada umumnya. Kalau ini sesuatu yang biasa dilakukan sesama manusia, fa fi man'ihi qaulani, dalam hal menghalanginya itu ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, la yumna'u min dzalika, tidak terhalangi melakukan itu, wa huwa qaul Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, kemudian Abu Hanifah dan yang lainnya, li'annahu tasarrufun fi khalisi haqqi, karena itu adalah perilaku yang murni pada haknya. Sedangkan pendapat yang kedua, bil man'i, itu tidak boleh. Wa huwa qaul Ahmad, dan itu adalah pendapat Imam Ahmad, wa wafaqahu Malik, dan sepakat dengannya adalah Imam Malik, fi ba'di suwar, pada sebagian bentuk, kaman fataha kuwatan fi bina'i, barang seperti orang yang membuka semacam pintu atau jendela, ya, di bangunannya yang tinggi, musyrifatan ala jarihi, yang itu dia bisa sampai mengakses kepada tetangganya. Jadi dia buka, ya, buka jendela, tapi bisa mengakses kepada tetangganya, bisa melihat auratnya dan sebagainya, misalnya. Au yabni bina'an 'aliyan yusyrifu ala jari, atau dia membangun sesuatu bangunan yang tinggi, lantai 2 atau 2 lantai atau 3 lantai, yang bisa yusyrifu ala jari, sampai bisa mengakses kepada tetangganya, wala yasturuhu, dia tidak menutupinya. Fa inda Ahmad wa ta'ifatin min ashabi Syafi'i, maka menurut Imam Ahmad dan sebagian pengikut mazhab Syafi'i, yalzamu atau yulzamu bisatrihi, wajib untuk menutup bangunan tersebut, apakah berupa jendela, berupa pintu atau yang lain, supaya tidak mengganggu tetangga. Wa istahidul hakim fi man'ihi, dan hakim hendaknya berijtihad untuk menahannya, idza dhahara lahu qasdul fasad, kalau muncul keinginan, tujuan yang buruk dari pelakunya ini. Minha, diantaranya, an yuhtitha fi milkihi ma yadhuru jarahu min hasin au tukin, ya. Di antara contohnya adalah kalau menyebabkan bangunannya itu mengakibatkan goncangan, kehancuran pada bangunan punya tetangganya, aulahu raihah khabithah, atau yang menyebabkan bau yang tidak sedap, tadurru bisukan, yang menyebabkan mengganggu masyarakat, ya. Jadi dia punya lahan, di lahannya itu diisi ternak bebek misalnya, ya, ternak kambing, ternak sapi, itu lahan dia betul, tapi dampak dari peternakan ini bisa membahayakan, mengganggu tetangga-tetangganya. Maka kalau di kita kan ada HO, ya, izin gangguan itu. Ada kalau ada proyek atau ada pekerjaan apa, harus minta izin kepada tetangga sekitarnya.
Fa innahu yumna'u fi dhahiri madhhabi Malik wa Ahmad wa huwa ahadu al-wujuh li Syafi'iyah. Maka menurut madhab Malik, Imam Ahmad dan salah pendapat Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Wa minha an yakuna lahu milkun. Dan di antara contohnya dia punya sesuatu fi ardi ghairihi, pada lahan punya orang lain. Wa yatadarraru sahibul ardi bidukhulihi. Sementara pemilik tanah itu merasa terganggu, merasa bahaya dengan masuknya orang itu kepada sesuatu yang punyanya itu. Dia masuk, jadi misalnya dia punya sesuatu ya, dititipkan kepada lahan punya tetangganya, misalnya apakah kayu ataukah mungkin peternakan atau apa ya. Kebetulan pemilik lahan ini misalnya perempuan yang masih muda atau apa, terus bolak-balik orang yang punya sesuatu di lahannya itu laki-laki. Nah, misalnya dia merasa terganggu dengan bolak-balik, apalagi mungkin kadang-kadang nggak pakai jilbab yang perempuan ini ya, sehingga merasa terganggu. Fa innahu yujbaru ala izalatihi. Maka si orang ini diwajibkan, diharuskan untuk menghilangkan kepemilikannya itu, liyantafi'a bihi darar dukhul, supaya itu menolak adanya bahaya masuk dari orang ini, supaya kalau sudah nggak ada, nggak punya dia, sudah nggak ada di situ, dia nggak bolak-balik masuk ke situ ya. Baik, berikutnya adalah syarhul qaidah ijmalan, yaitu penjelasan kaidah ini secara global. Kita bacakan karena waktu yang terbatas. Hadhil qaidatu min arkani syari'ati. Kaidah ini salah satu rukun daripada syariat. Wa nususun katsiratun minal kitab wa sunnah. Dan disaksikan oleh teks-teks yang banyak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qad sabaqa dzikru ba'din minha, sebagian sudah kita sebutkan. Wa hiya asasun, dan itu adalah merupakan asas liman fi'li dhar, untuk melarang perbuatan yang bahaya. Wartarti binataijihi, dan konsekuensi dari hasil yang didapatkan. Fit ta'wid al-mali wal uqubah, dalam hal transaksi harta ataupun uqubah ya, ataupun iqab. Kama annaha sanatun li mabda'il istislah, sebagaimana ini adalah merupakan prinsip sandaran daripada konsep al-istislah. Istislah itu adalah menimbulkan kemaslahatan ya. Konsep istislah itu adalah bunyinya jalbul masalih wa dar'ul mafasid, yaitu menimbulkan kemaslahatan dan menolak segala macam bahaya, mafsadah ya. Wa hiya uddatul fuqaha wa umdatuhum, itu adalah bekal para fuqaha dan merupakan pilar mereka. Wa mizanuhum, serta timbangan mereka, fi takril ahkam asyariyah lil hawadits, dalam rangka untuk menentukan hukum-hukum syar'i lil hawadits, untuk kejadian-kejadian yang terjadi, peristiwa yang terjadi ya. Wa ala hadhil qaidah yanbani katsir min bawabil fiqh, dan di atas kaidah ini terbangun sebagian besar kaidah-kaidah atau bab fikih, seperti karrati bil ghaib, bil aib ya, menolak sesuatu karena ada aibnya. Ya, misalnya sudah menikah, sah pernikahannya, ternyata istrinya ada aib misalnya ya. Istrinya ada aib, ternyata ada penyakit tertentu yang berbahaya. Atau kebalikannya, suami ada penyakit yang bahaya, maka bisa dibatalkan pernikahannya. Ya, jadi karena bahaya harus ditolak. Wa jami'an wa'il khiyarat, segala macam ini contoh-contohnya ya, penolakan karena cacat itu khiyar, anwa'il khiyarat, khiyar ya, pilihan dalam hal jual beli, ada khiyar majlis ya misalnya, atau jenis yang lain. Jadi kalau ada aib pada praktek jual beli atau ada barang cacatnya, maka ada kesempatan bagi pembeli untuk membatalkan transaksinya. Wal hajar bisa iri anwa'ihi, al hajar itu adalah pencekalan di dalam harta dengan segala macamnya. Wa syuf'ah itu adalah kongsi dalam sebuah dagang atau dalam sebuah barang ya. Jadi kalau ada
perilaku tertentu dari salah satu itu adalah orang yang tidak amanah, maka dibatalkan itu semuanya. Wal qisas tadi sudah kita sebutkan, al hudud wal kafarat, hukum-hukum pidana serta hukum-hukum kafarat yaitu sanksi-sanksi dan kafarat. Wa dhamanul mutlifat atau mutlafat, menanggung ganti rugi dari yang dihilangkan. Wal jabr ala qismatil mushtarak idza tahaddal jins, dan memaksa kepada pembagian harta yang dikerjasamakan apabila idza tahaddal jins, apabila ada kesamaan jenis. Wa nasbul a'immah wal qudat, ditegakkannya kepemimpinan serta peradilan. Wa taf'us sa'il, menahan diri dari serangan. Wa qitalul musyrikin wal bughat, memerangi orang-orang musyrik dan para pemberontak. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan dan menolak segala macam bahaya. Ila ghairi dzalika mimma fi hikmati masyru'iyatihi, ya. Dan yang lain-lain yang termasuk dalam hikmah disyariatkannya kaidah ini, taf'un lidharar, ya, untuk menolak segala macam bahaya. Wa nasu hadhil qaidah kama ra'ayna yanfi ad-dharar fayujibu man'ahu wa tahrimahu mutlaqan, dan mencakup dharar al-am dan dharar khas, dan juga mencakup dharar qabla wuqu'ihi, sebelum terjadi, bi turukil wiqayah al-mumkinah, dengan cara semampu mungkin, sebagaimana dia juga mencakup raf'u ba'da wuqu'ihi, jadi mencakup tindakan preventif dan kuratif, pencegahan dan antisipasi, ya, antisipasi dan penyelesaian dari segala macam, sehingga ada istilahnya adalah satu dhari'ah, ya, menutup segala macam bahaya. Wa min thamma kana inzalul uqubat al-masyru'ah bil mujrimin la yunafi hadhil qaidah. Ini tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwa melaksanakan hukum-hukum, memberikan sanksi tidak termasuk dalam kaidah ini, karena ini adalah menegakkan keadilan. Iya. Jadi ini tambahan mal maksud binafi dhirar, ya. Apa yang dimaksud dengan menafikan ad-dhirar? Ad-dhirar, ya, tadi sudah kita sebutkan, yaitu membalas bahaya dengan bahaya, ya. Orang lain berbuat bahaya kepada kita, kita balas. Kalau etikanya kan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah segala sesuatu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim, ya. Kalau ada permusuhan di antara kita dengan sesamanya, maka seolah-olah dia adalah teman setia kita, ya. Jadi itulah persaudaraan Islam yang harus kita pupuk, ya, yang harus kita jaga selalu terus-menerus, ya. Tidak boleh membahayakan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang merasa selamat orang-orang muslim lainnya dengan tangannya ataupun dengan lisannya. Tidak mengganggu kepada orang lain dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Maka ini kaidah yang sangat luas maknanya, ya, yang mencakup. Idza arafna anna min muqabalatu atau muqabalatu dharar, ketika kita sudah tahu bahwasanya di antara makna dhirar adalah membalas keburukan dengan keburukan, bahaya dengan bahaya. Fa idza yakunul maqsud bi nafyi dhirar huna nafyu fikrati athar li mujarradil intiqam, ya. Oleh karena itu, faidan, ya, maka oleh karena itu yakunul maksud daripada meniadakan dhirar di dalam konteks pembahasan kita adalah nafyu fikrati thar, menolak ide, yaitu pembalasan, limujarradil intiqam, semata-mata untuk balas dendam. Al-fikra allati tazidu fi dharar wa tawassu dairatahu, ya, wa tawassa dairatuhu, ya. Jadi fikrah, ide-ide dalam rangka untuk membalas keburukan dengan keburukan itu semuanya ditolak, ya. Fal idrar walau kana ala sabilil muqabalah la yajuzu an yakuna hadafan maqsudan. Dharar, bahaya tadi, walaupun itu adalah dalam rangka untuk membalas
keburukan orang lain itu tidak diperbolehkan kalau itu menjadi hadafan maksudan, tujuan yang utama. Wa innamal ja'u ilahi itirar, ya. Boleh apabila dalam rangka untuk itirar, yaitu terpaksa, yang sudah kita lewati ya. Faman atlafa mala ghairihi mathalan, orang yang membinasakan harta orang lain contohnya, la yajuzu an yuqabila bi itlafi malihi, tidak boleh membalas dengan merusak hartanya, harta orang itu ya. Kalau ada orang lain mengambil harta kita dengan cara yang zalim, tidak boleh kita balas dengan seperti itu. Li'anna fi dzalika tausi'atun lidharar bila manfaat, karena seperti itu memperluas areal dharar tanpa ada manfaat. Wa afdalu minhu tadmin al-mutlaf qimatan ma atlafa. Yang utama adalah memberikan ganti rugi. Orang yang melakukannya itu memberikan ganti rugi. Wa dzalika bi khilafil Hanabilah, itu berbeda dengan pendapat dari mazhab Hambali ala nafsi, kalau terkait dengan jiwa awil badan atau fisik, mimma syuri'a fil qisas, yang disyariatkan untuk qisas, li anal jinayat la yukmi'uha illa uqubatun min jizyah, karena segala macam jinayah kriminal itu tidak bisa ditundukkan, tidak bisa diselesaikan kecuali oleh sanksi dari jenisnya. Di antara contoh-contoh kaidah ini di bagian akhir kita akan sebutkan secara sekilas. Lau intahat muddatu ijaratil ardi zira'iyah qabla an yastahsid az-zar'a. Seandainya masa persewaan sawah, persewaan lahan pertanian itu selesai sebelum masa panen, tabqa fi yadil mustajir bi ujri al-mithl, maka itu tetap berada pada orang yang menyewa dengan ongkos yang sepadan, hatta yastahsid man'an li dhararil mustajir, sampai dia memanen hasilnya itu tidak ada dharar, bahaya bagi orang yang menyewa. Biqal izar'i qabla awani, dengan dicabutnya persewaan itu atau dicabutnya tanaman itu sebelum waktunya. Jadi dia menyewa lahan untuk ditanami misalnya mangga atau misalnya pohon yang lain ya, sudah sekian tahun ternyata belum panen, maka diberikan, dihitung nanti ada kesepakatan tambahan uang sewa, diolor berapa sedikit, setengah, 1 tahun misalnya berapa, itu tergantung keridhaan. Idza kana al-milkul mushtarak baina yatimaini muhtajan ila ta'mirin, ada harta yang kongsi antara 2 orang anak yatim, yang mana itu membutuhkan manajemen atau pengelolaan karena keduanya masih kecil. Fa'aba ahadu al-wasiyah, ini maka tidak mau salah satu dari orang yang mendapat wasiat. Wa kana fi ibahi dharar, kalau dia tidak mau maka itu akan menyebabkan dharar alal yatim, kepada anak yatim. Yujbaru min qibalil hakim daf'an lidharar, maka harus dipaksa oleh hakim supaya hartanya itu boleh atau bisa dikelola oleh yang profesional. Kadzalika law ba'a thamara nakhlin, seperti itu pula apabila dia menjual buah ya, buah kurma, wal mushtari idza irtaqa, kemudian orang yang membeli apabila naik ke pohon itu, liyaqtu as-samar, untuk mengambil buahnya, yutli'u ala auratil jiran, dia akan melihat aurat tetangganya, maka yu'maru bi an yukhbirahum, dia diperintah untuk memberikan informasi kepada mereka dulu, kepada tetangga itu, waqtal irtiqa, pada saat dia naik ke pohon itu, li yastatiru, supaya mereka itu menutup auratnya ya, supaya muru liyastatiru mar'in au imra'ataini ya, marrah au marrataini, jadi supaya dikasih tahu hari ini jam sekian, itu supaya mereka tidak tidak membuka pintu atau misalnya menjaga auratnya misalnya. Fa in fa'ala dzalika, fa in fa'ala wa illa rufi'a ila al-hakim liyamna'ahu min al-irtiqa. Kalau dia mau ya sudah selesai, tapi kalau enggak mau maka dilaporkan kepada
qadhi, kepada hakim. Contoh yang lain, walau ba'a syai'an mimma yusri'u ilail fasad kal fawakih mathalan, seperti orang yang menjual buah-buahan ya, contohnya wa ghabal mushtari, sudah ada kesepakatan deal antara petani dengan pedagang, tengkulak. Dia sudah tunggu lama, petaninya ini tengkulaknya nggak datang-datang. Qabla naqdi tsaman, sebelum dia memberikan harga ya, sebelum bayar. Wa qabdil mabi' wa khifa fasadu, kemudian yang dijual itu juga masih belum dikasihkan. Wa khifa fasaduhu, sementara buah-buahnya ini nggak bertahan lama. Falil ba'i an yafsakhal bai', maka si petani itu, penjual, boleh untuk membatalkan transaksi. Wayabi min wairihi taf'an lidhar, dan dia jual kepada lainnya untuk menolak bahaya yang ditimbulkan oleh busuknya buah-buahan itu. Wa yajuzu habsu al-masyhuraini atau al-masyhurina biti'ar, boleh menahan orang-orang yang terkenal dengan tindakan kecerobohannya, al-fasad, ataupun dia suka melakukan kriminal, hatta tadhara taubatuhum, sampai muncul atau nampak taubat mereka. Walau lam yathbut alaihim jurmun muayyan bi tariqi qada'in daf'an li syarihim, walaupun tidak nampak ke kriminal yang lainnya ya, bitariqin qada'iyyin, dengan cara peradilan, daf'an li syarihim, dalam rangka untuk menahan, menolak, mengantisipasi kejahatan dari mereka. Inilah para pemirsa yang berbahagia, beberapa pembahasan dari kaidah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu bisa merujuk kepada dalil-dalil syar'i ya, dalam hal fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasannya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah dalam menjalankan kebenaran. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar, sebisa mungkin kita akan respon ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.